Dugaan bocornya data pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan terungkap pada bulan Mei 2021 lalu. Kekhawatiran atas dugaan bocornya data pengguna BPJS disuarakan berbagai kalangan. Anggota Komisi 9 DPR Saleh Partaunan Daulay mengungkap penjelasan yang diterima Komisi 9 sebagai mitra BPJS Kesehatan terkait penyimpanan data oleh BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu. Nah, karena itu nanti kami akan mengusulkan bagaimana agar BPJS Kesehatan memberikan keterangan secara khusus kepada Komisi 9 terkait dengan kebocoran ini. Jadi, pertama yang perlu kita lihat, data itu bocornya kenapa? Itu kan perlu kita tanyakan. Kemudian yang kedua, apa dampak dari kebocoran itu terhadap pelayanan? Yang ketiga, kira-kira apa bahayanya kebocoran itu bagi kita semua? Kenapa ini penting ditanya? Karena data peserta BPJS itu kan sekarang udah hampir 210 juta. Ya, 210 juta warga negara kita yang terdaftar di sini. Jadi kalau semuanya bocor datanya ke orang itu kan sangat berbahaya. Jadi karena itu kita akan lihat ini bagaimana dampak dari keputusan terkait itu. Sebagai wakil rakyat, ia ingin dugaan ini benar-benar dibuktikan bahkan bisa terungkap. Kita akan mengupayakan bagaimana ini akan diusut. Kan saya katakan tadi ini mengapa bisa bocor, termasuk diantaranya pada ujungnya nanti bisa dilakukan audit dan kebocoran itu. Ya kan kalau ini di sini bocor, kemudian kemarin Menteri Sosial mengatakan data 25 juta salah. Itu kan serius itu. Iya nggak? Ya, apakah itu ada keterkaitan segala macam kan kita belum tahu. Saya terus terang sampai hari ini udah bolak-balik saya mempertanyakan data yang ada di BPJS Kesehatan itu. Itu belum clear juga menurut saya. Apalagi yang terakhir ini, tiba-tiba Menteri Sosial mengatakan ada 25 juta data yang tidak sesuai. Ya kan, berarti yang 25 juta selama ini dikasih bantuan atau tidak? Bagaimana mengoreksinya? Bagaimana istilahnya kalau udah dikasih bantuan tarik lagi atau enggak? Kan nggak mungkin. Nah sekarang katanya data ditidurkan. Terus kapan dibangunkan lagi? Pimpinan DPR juga angkat suara terkait adanya dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan yang dampaknya sangat besar bagi hampir seluruh rakyat Indonesia. Soal isu di media sosial ada kebocoran data atau yang menjual data sebanyak 279 juta perlu segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, karena kalau memang itu betul kebocoran itu ada, sangat disayangkan karena kerahasiaan yang penting itu kok bisa jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Oleh karena itu saya minta segera aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan preventif secepatnya agar hal tersebut tidak merugikan masyarakat banyak. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Ahmad Yuryanto, menyebut kerugian akan didapat jika dugaan bocornya data BPJS Kesehatan terbukti kebenarannya. Kami melihat bahwa ada beberapa potensi resiko yang akan muncul apabila isu kebocoran data peserta ini adalah benar. Yang pertama adalah resiko terhadap keamanan nasional, karena ini sebagian besar data kependudukan termasuk TNI, Polri, dan semuanya ada di sana. Dan kalau memang benar bahwa data itulah yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan, maka resiko keamanan nasional ini akan semakin terlihat. Kemudian yang kedua adalah resiko terhadap reputasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Sedangkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti menuturkan, saat ini penelusuran masih terus dilakukan dengan melakukan investigasi. Bapak Ibu sekalian, kami kalau kita lihat itu Kamis ya 20 Mei 2021 BPJS Kesehatan segera melakukan koordinasi dan juga membentuk tim dan koordinasi baik dengan tadi sudah disampaikan hari Jumat kita sudah rapat dengan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Badan Cyber Sandi Negara, juga rapat ada Kementerian Kominfo, lalu Cyber Kemenhan, IT Security Expert. Kemudian BPJS Kesehatan melakukan upaya pengamanan titik akses dengan melakukan penutupan
dan melakukan investigasi. BPJS Kesehatan untuk sementara waktu menunda semua kerjasama yang terkait dengan pertukaran data. Lalu kita lihat Kemeninfo juga bergerak cepat menutup akses situs-situs Red Forum. Sedangkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Rusdi Hartono menyebut, hingga saat ini kasus masih didalami. Tentunya sekarang yang sedang menjadi sorotan masyarakat, kasus diduga keras kebocoran data peserta BPJS Kesehatan. Tentunya Polri, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, telah mengambil langkah-langkah untuk dapat menyelesaikan kasus tersebut. Yang pertama, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, diantaranya dengan Badan Siber dan Sandi Negara, ya, dalam rangka pendalaman terhadap kasus ini. Lalu yang kedua, pada hari ini meminta klarifikasi dari pejabat BPJS Kesehatan, dalam hal ini yang menangani operasional daripada teknologi informasi di BPJS Kesehatan. Karena tentunya Polri perlu mengetahui bagaimana sistem informasi manajemen kepesertaan daripada BPJS Kesehatan, kemudian juga aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di sana, ini menjadi bagian dari penyidik nanti untuk menindaklanjutinya. Klarifikasi setelah dimulai tadi sejak pukul 10.30 dan sekarang masih berjalan. Mudah-mudahan dari klarifikasi ini Polri banyak mendapatkan informasi yang tentunya akan sangat berguna dalam rangka menuntaskan, ya, kasus dugaan kebocoran data peserta BPJS Kesehatan. Kita tunggu saja tindak lanjut nanti dari Polri untuk menuntaskan kasus ini. Berarti bisa dipastikan yang hadir bukan direktur utama ya Pak? Bukan, salah satu pejabat, ya, yang berwenang betul-betul dia bertanggung jawab terhadap operasional teknologi informasi di BPJS Kesehatan. Rusdi Hartono mengatakan, dugaan peretasan belum dapat disimpulkan karena pihaknya masih terus melakukan investigasi. Nanti dilihat, ya, ada kemungkinan itu akan dilihat oleh nanti penyidik. Yang penting penyidik mendapat informasi dulu, ya, informasi ini dari bahan-bahan yang didapat klarifikasi pada hari ini. Tentunya perkembangannya nanti penyidik akan menginformasikan kepada halayak. Itu institusi yang hadir cuma BSN dan BPJS saja Pak hari ini Pak? Atau kalau dari BSSN sudah hari yang lalu berkoordinasi, untuk hari ini minta klarifikasi dari salah satu pejabat BPJS Kesehatan. Agenda investigasi selanjutnya apa Pak? Ya kita lihat nanti. Ya, makanya Polri minta klarifikasi dulu untuk memperjelas apa dan bagaimana teknologi informasi di BPJS Kesehatan kan hari ini. Ya. Nah setelah dapat informasi itu tentunya penyidik akan mempersiapkan langkah-langkah lanjutan untuk menuntaskan kasus ini. Ya makanya didalami dulu, ini kan masih klarifikasi. Ya. Iya nanti klarifikasi dulu proses seperti itu. Termasuk yang menjual belikan ya Pak? Ini kan ya nanti akan dilihat yang memperjualbelikan apa segala macam data-data seperti ini kan. Apa sudah ketahuan orangnya Pak? Baru klarifikasi, ya. Untuk website RAID itu gimana Pak nasibnya? Loh itu kan nanti ada lembaga lain yang menangani masalah seperti itu ya. Sekarang Polri hanya menuntaskan kasus ini. Tindakan sekarang meminta klarifikasi kepada salah satu pejabat dari BPJS Kesehatan. Hasil klarifikasi ini nanti akan digunakan oleh penyidik untuk mempersiapkan langkah-langkah berikutnya menuntaskan kasus ini. Ia menjelaskan, koordinasi masih terus dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Koordinasi dengan Kemenkominfo gimana Pak? Kan yang saya katakan seperti itu, ya, sudah sudah berjalan
ya dengan kementerian lembaga yang lain ya, ini berjalan untuk koordinasi menuntaskan kasus ini. Berjalan dengan aparat-aparat pemerintah yang lainnya untuk menuntaskan kasus ini. Angkanya betul Pak, 279 Nah, juta. makanya nanti itu dari hasil klarifikasi ini. Dari BPJS Kesehatan akan bisa menjelaskan sebenarnya berapa data peserta itu yang bocor. Hasil klarifikasi pada hari ini. Ya, oke. Hasil klarifikasinya akan diinfo ke kita nggak Pak? Ya, Langkah nanti selanjutan pasti akan sore. kita lihat bagaimana langkah-langkah Polri ke depan menuntaskan ini. Tentunya masyarakat akan mengetahui itu. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengungkap berbagai kemungkinan bisa terjadi dari dugaan bobolnya data BPJS Kesehatan masyarakat Indonesia. Ya, memang tentunya berita soal dugaan bobolnya data dari BPJS Kesehatan ini menjadi sebuah masalah penting, mengingat BPJS Kesehatan mengelola sangat banyak data dari 222 jutaan ya, mungkin dengan yang meninggal bisa sampai 230 juta. Dan kemudian data tersebut terinci dari nama keluarga, NIK, sampai nomor rekening pun itu memang ada, dan upah untuk pekerja penerima upah. Artinya ini menjadi data-data yang sangat konfidensial yang memang harus dijaga. Apalagi di dalamnya itu masuk juga data-data TNI Polri, data medis buat mereka. Jadi kalau bisa dibilang untuk mengetahui jumlah orang yang saat ini gagal ginjal ada di sana. Berapa jenderal yang sakit ada juga. Ada berapa polisi yang mengalami kecelakaan dan sebagainya itu ada juga semuanya. Ini semua data-data yang memang diolah oleh BPJS Kesehatan, dan menurut Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang BPJS memang direksi dan BPJS Kesehatan itu mengelola data-data. Nah, ini harus dirahasiakan dan harus dijaga keamanannya sehingga data tersebut tidak sampai keluar ke pihak lain. Kalau tidak sampai ke pihak lain, tentunya ini bisa nanti mendeskripsikan kondisi negara. Berapa jumlah rakyat Indonesia yang sakit, berapa yang kena katastrofik, berapa yang memang mengalami penyakit-penyakit ringan, sedang sampai berat dan sebagainya. Nah, ini yang kalau sudah dideskripsikan oleh pihak lain tentang kondisi kesehatan rakyat Indonesia, maka ini menjadi suatu ancaman tentunya bagi rakyat Indonesia, bagi pemerintah, karena dari sisi pertahanan kita dan sebagainya. Nah, ini yang memang harus dilakukan proteksi sangat-sangat ketat terhadap data ya. Jadi kalau saya melihat di BPJS Kesehatan itu banyak aplikasi ya dalam rangka memudahkan pelayanan. Dari proses pendaftaran aja, sistem manajemen pendaftaran ada 6 aplikasi, misalnya seperti Edabu, itu mendaftar para pemberi kerja untuk para pekerjanya. Jadi pemberi kerja tuh memasukkan data-data di Edabu, aplikasi Edabu, sehingga bisa didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Lain lagi dengan misalnya pekerja mandiri ya, pekerja yang bukan penerima upah, itu mendaftarkan melalui JKN online. Nah, jadi ini memang aplikasi-aplikasi ini sangat memudahkan untuk melakukan pelayanan pendaftaran. Dari sistem manajemen pelayanan kesehatan itu ada 6 aplikasi. Ada untuk sistem manajemen pelayanan publik ada 8 aplikasi, dan belum aplikasi-aplikasi lainnya yang di internal dan sebagainya. Ini data-data aplikasi yang memang diakses oleh publik ya, dalam bentuk website dan sebagainya. Nah, ini ternyata memang menurut saya sumber diretasnya data kita ini, data BPJS Kesehatan. Karena kemungkinan memang ada 2 sebab kenapa bisa bocor ya. Pertama diretas, kedua memang ada pihak dalam. Nah, kalau pihak dalam sampai saat ini memang diinvestigasi belum ada indikasi sana ya. Tetapi memang BPJS Kesehatan kemarin sudah mengatakan kemungkinan ini memang diretas. Dan kalau saya melihat juga kemungkinan diretas ini tinggi ya, karena memang kecanggihan teknologi informasi sampai saat ini kan semakin meningkat. Sementara BPJS Kesehatan menurut saya tidak terlalu memprotek datanya di aplikasi-aplikasi ini ya, sehingga memang peluang terjadinya peretasan ini sangat besar. Dan kalau kita lihat juga walaupun BPJS Kesehatan sudah memiliki ISO 27001 yaitu tentang proteksi keamanan data-data, tapi nyatanya itu juga belum bisa menjadi jaminan. Dan juga saya melihat alokasi anggaran untuk teknologi informasi di BPJS Kesehatan
dari 4,3 triliun anggaran dana operasional 1 tahun ya, misalnya di 2020 saya ambil contoh, itu sekitar 161 miliar yang dialokasikan untuk teknologi informasi atau sekitar 3,8%. Menurut saya ini juga masih rendah. Dengan kecanggihan teknologi memang sebenarnya aplikasi-aplikasi ini harus benar-benar diproteksi, dan kemudian juga bagaimana dana alokasi anggaran ini juga ditingkatkan. Karena teknologi informasi itu kan identik dengan memang mahal ya. Karena biar bagaimanapun juga ini harus melakukan percepatan bagaimana jangan sampai diretas. Mungkin besok proses peretasan akan semakin canggih lagi dan sebagainya. Nah, jadi memang dukungan daripada alokasi anggaran itu sangat penting ya. Kalau 3,8 ya saya pikir bisa sampai 7-8% lah dalam setahun, sehingga benar-benar aplikasi-aplikasi yang ada ini bisa benar dilindungi. Dan yang kedua memang saya melihat juga proses audit ya, audit keamanan daripada aplikasi-aplikasi ini, teknologi informasi ini juga relatif kurang ya. Saya melihat pemerintah dalam hal ini CQ Menko Menteri Komunikasi dan Informatika, Menko Info ini juga relatif tidak terlalu banyak mengaudit ya sebagai proses untuk melihat keamanan data dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin dengan adanya kebocoran data ini bisa lebih dipastikan bahwa pemerintah itu bisa mengaudit terus ya, sehingga bisa menjamin tingkat keamanan data yang ada di aplikasi itu ya. Jangan sampai kita sekarang sudah membenahi tapi kalah canggih dengan teknologi peretasan, informasi peretasan yang dilakukan oleh orang dan sebagainya. Karena memang data ini adalah suatu sumber informasi yang sangat bernilai ya. Karena dengan tadi saya katakan, dengan data muncul informasi, dengan informasi bisa mendeskripsikan tentang kondisi Indonesia, tentang kondisi kependudukan kita, tentang kondisi data-data pribadi kita ya. Ini juga yang memang sangat bernilai ya. Orang yang bisa mengelola data, bisa mengelola informasi, bisa menjual dengan harga yang sangat tinggi, dan ini memang menjadi potensi masalah buat Republik kita dengan BPJS Kesehatan. Tadi saya katakan satu-satunya institusi yang memang mengelola data sedemikian banyak dan sedemikian rinci yaitu BPJS Kesehatan. Ya, tadi dari sisi upah dan sampai memang saya lihat juga BPJS Kesehatan kan sudah menerapkan fingerprint itu ya. Jadi data sidik jari kita itu juga bisa bocor dan sebagainya. Dan ini juga menjadi suatu persoalan tentunya ke depan. Nah, jadi memang ada beberapa institusi yang mengelola data-data masyarakat seperti BPJS Tenagakerjaan, tapi dia masih dalam lingkup pekerja ya. Sisnaker yang dikerjakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan itu pun juga masih dalam lingkup pekerja ya. Tetapi BPJS Kesehatan ini melingkupi seluruh rakyat, karena dalam Perpres 82 tahun 2018 itu dinyatakan seluruh warga negara Indonesia wajib untuk menjadi peserta JKN. Nah, sekarang kan ada 270 jutaan rakyat Indonesia, masih ada sekitar 222 sudah ada peserta itu 222,4 juta. Artinya memang sekitar 47 juta lagi yang belum. Nah, ini kan juga diwajibkan sampai nanti di akhir mungkin 2024 ini harus sudah menjadi peserta dan sebagainya. Nah, ini yang memang akhirnya kita mau katakan bahwa BPJS Kesehatan yang mengelola data seluruh rakyat Indonesia dengan lebih terinci ini benar-benar harus diprotek, dan ini juga harus benar-benar dipastikan ada kerjasama antara tidak saja Menko Info, Menteri Komunikasi dan Informatika, tapi juga bagaimana dari sisi pertahanan dan keamanan, bagaimana juga dengan intelijen kita dan sebagainya. Ini memang benar-benar data harus diproteksi dan sebagainya gitu. Dalam wawancara eksklusif bersama Sinpo TV, Timbul mengungkapkan berbagai data yang ada dalam penyimpanan dokumen BPJS Kesehatan. Ya, jadi kalau saya perhatikan ya, saya mengamati sejak lahirnya beroperasinya BPJS Kesehatan program JKN 1 Januari 2014. Semangatnya adalah mempercepat, mempermudah proses pelayanan dari segala hal, dari sisi pendaftaran, dari sisi pelayanan, dari sisi pengaduan dan sebagainya. Semangatnya membuat aplikasi-aplikasi ya. Nah, tetapi memang lupa untuk bagaimana mengantisipasi kemajuan teknologi informasi dalam sisi peretasan ya. Nah, ini yang memang kurang.
Walaupun memang BPJS Kesehatan selalu mengklaim kami sudah mempunyai ISO 27001 tentang keamanan data, tapi itu pun tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengatakan bahwa data kami pasti terproteksi, enggak juga. Nah, saya melihat semangat membuat aplikasinya tinggi, memang bagus, ya. Tetapi yang dibuat itu banyak. Yang saya harapkan memang sebenarnya sebagai masukan adalah bagaimana aplikasi-aplikasi ini bisa disederhanakan jumlahnya. Misalnya, aplikasi yang tadi saya sampaikan pendaftaran. Kalau yang saya lihat sekarang kan pendaftaran melalui pendaftaran pekerja penerima upah yang didaftarkan oleh pengusahanya, EDABU, itu kan berbeda dengan pekerja mandiri, peserta mandiri. Nah, bagaimana dengan kemajuan teknologi, kecanggihan ini bisa disatukan. Jadi proses pendaftaran hanya satu aplikasi sehingga dia bisa benar-benar diproteksi. Tidak banyak yang diproteksi, tapi hanya satu, sehingga benar-benar data yang dari peserta rakyat miskin PBI, dari peserta penerima upah pemerintah, ya, TNI Polri, dari pihak badan usaha, dari peserta mandiri, itu semuanya satu kesatuan dalam satu aplikasi sehingga benar-benar bisa diproteksi. Nah, jadi ada proses penyederhanaan. Jangan semangatnya membuat banyak aplikasi sehingga potensi untuk diretas itu tinggi. Kalau satu kan berarti benar-benar dilindungi sehingga mereka aplikasi ini bisa benar-benar fokus gitu ya. Demikian juga untuk pelayanan. Saya melihat ada screening beda sendiri, kemudian untuk mengetahui proses pelayanan untuk ke FKTP maupun ke rumah sakit beda lagi dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya bisa menjadi satu aplikasi yang nanti ada subnya, tinggal bagaimana untuk screening kesehatan dan sebagainya. Ini hal-hal yang menurut saya menjadi fokus sebenarnya yang harus dicoba dibuat ya, sehingga benar-benar aplikasi yang ada itu tidak banyak sehingga bisa fokus dilindungi gitu. Ya, kalau yang banyak ini kan tadi ada 6 untuk pendaftaran, untuk pelayanan publik ada 8, untuk pelayanan kesehatan ada 6 dan yang lainnya. Ini kan banyak aplikasi, akhirnya mungkin relatif sulit untuk mengkontrol, membuat data ini terproteksi dengan baik gitu aplikasi ini. Jadi ke depan itu memang harus ada perbaikan selain tadi menyederhanakan, kemudian juga menyederhanakan jumlah aplikasi, kemudian juga audit selalu senantiasa yang memang juga harus melibatkan pihak intelijen dan sebagainya, karena ini terkait dengan bagaimana kerahasiaan data untuk kita, dan kemudian juga harus didukung oleh anggaran ya, oleh anggaran. Benar-benar data ini adalah data-data yang sangat konfidensial karena bisa mendeskripsikan kondisi Republik Indonesia saat ini ya, dari yang namanya rakyat miskin sampai seorang jenderal ya, baik dari seorang petinggi, menteri dan semuanya itu ada semuanya. Ya, ini yang menjadi hal yang sangat penting menurut saya untuk dilakukan pemerintah. Banyaknya kemungkinan dugaan peretasan ini diamati timbul sebagai tanggung jawab pihak kepolisian dalam mencari dalang dari dugaan bobolnya data BPJS Kesehatan. Ya, memang sekarang proses penyelidikan sedang dijalankan ya. Polri maupun Menteri Komunikasi dan Informatika dan BPJS Kesehatan sendiri juga sudah. Saya dengar juga TNI sudah turun tangan juga dan sebagainya. Nah, memang harus dilihat kalau memang nanti ada pihak dalam yang melakukan ini, itu sudah ke suatu pelanggaran dan memang itu harus dipidana dan sebagainya. Kalaupun memang dalam konteks diretas, nah ini juga harus dilihat apakah memang ini sebuah kelalaian yang memang masuk ke dalam unsur pidana ya. Karena memang nih tadi jenis datanya data yang sangat konfidensial. Nah, tinggal nanti proses penyelidikan untuk masalah ini. Kalau memang nanti betul dalam proses peretasan terjadi, misalnya diretas ya, kemudian memang ada hal-hal yang alpa atau lalai untuk dilakukan, ya menurut saya itu harus juga dilakukan proses hukum yang berikutnya kan begitu. Tinggal nanti kita menunggu hasil investigasi dari pihak-pihak Kementerian Komunikasi Informatika maupun dari sisi Polri, ya Bareskrim juga melakukan itu. Nah, BPJS Kesehatan juga membuat tim, ini juga tim kecil dan memang ini juga harus terbuka ya kepada pemerintah supaya jelas bahwa benar-benar di mana celahnya sehingga bisa diretas, di mana celahnya sehingga bisa dijual oleh pihak internal dan sebagainya. Kedua kemungkinan itu saja, tinggal nanti pemerintah, polisi dan sebagainya fokus sehingga bisa mendapatkan siapa yang bertanggung jawab untuk masalah ini, dan bagaimana yang penting bagaimana bisa memperbaiki untuk tidak diretas lagi. Jangan sampai diretas akhirnya
entah 5 tahun lagi diretas dan sebagainya, kan artinya kita tidak sehat, tidak kok bisa berulang gitu ya. Ia menjelaskan, data setiap negara memang menjadi incaran oleh negara lain. Untuk itu, kepentingan data setiap negara juga menjadi incaran banyak pihak. Kalau kita lihat dari jenis data dan banyaknya data, menurut saya semua negara pasti membutuhkan ini. Dan semua pelaku-pelaku yang ya bisa dibilang orang-orang yang tidak baik, ini sangat membutuhkan data ini. Karena dengan data ini tadi bisa dijual dan nilai jualnya tuh sangat tinggi. Dan artinya sekarang di era digital sekarang, teknologi informasi, data adalah komoditi yang sangat-sangat mahal. Karena dengan data bisa mendeskripsikan segala hal, bisa mengambil keputusan, mengambil kebijakan, mengambil sebuah hal-hal yang memang bisa membuat yang diharapkan bisa terjadi kan begitu, bisa berhasil. Nah, karena dengan data. Jadi kalau dibilang siapa yang berkepentingan, banyak hal. Dan banyak orang, banyak negara, banyak pihak yang memang sangat berharap mendapatkan data ini. Dan di era sekarang, saya sih yakin bahwa setiap negara ataupun pihak-pihak tertentu juga sangat punya kepentingan untuk tetap bisa melakukan peretasan, ya, bisa untuk mendapatkan data-data ini. Bagaimana caranya, itulah mereka selalu berusaha seperti itu. Nah, tinggal bagaimana dengan fakta itu pemerintah, BPJS Kesehatan semuanya bisa memastikan data ini tidak bocor, ya, baik karena peretasan maupun kemungkinan karena dibocorkan oleh pihak dalam dan sebagainya, ya. Jadi memang ini yang menjadi concern kita, pemerintah, supaya data-data ini, data-data pribadi rakyat Indonesia, data-data medis rakyat Indonesia dari seluruh jenis segmen itu bisa benar-benar dilindungi, diproteksi gitu. Pakar Informasi Teknologi IT dan Keamanan Cyber dari Vaksinkom, Alphonse Tanujaya memaparkan sistem kerja penyimpanan data. Sekarang kita sudah zaman digital ya, jadi kita tanpa pandemi pun sebenarnya semua bergerak ke arah digital. Jadi sektor-sektor konvensional seperti mall, terus belanja, itu tanpa pandemi pun sudah bergerak ke jalur digital. Dan kita lihat banyak unicorn-unicorn di digital di Indonesia yang menjamur dengan dan besar. Nah, apalagi adanya pandemi ini. Jadi terjadi percepatan penetrasi digital, kehidupan digital, di mana kita tidak bisa memisahkan diri dari kehidupan digital ini. Nah, yang jadi masalah adalah dengan tingginya penetrasi digital terhadap kehidupan kita sehari-hari yang diakselerasi oleh pandemi ini, sekarang masalahnya data menjadi sangat penting. Maksudnya bagaimana data menjadi sangat penting? Kalau dulu, sebelum ini, yang paling penting komoditi di dunia adalah minyak bumi. Sebelumnya adalah emas. Tapi hari ini, yang paling penting adalah data. Buktinya apa? Silakan lihat ke Wall Street. Perusahaan yang paling besar, performance-nya yang paling bagus, itu perusahaan berurusan dengan data. Netflix, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, itu semua berurusan dengan data. Dan hari ini di Indonesia, Tokopedia, Gojek, jadi GoTo, sekarang mereka akan menjadi perusahaan go public kalau jadi terbesar di Indonesia. Itu fakta yang nyata. Jadi artinya data itu menjadi sesuatu yang paling berharga di muka bumi ini. Nah, yang jadi masalah adalah data ini ada di dalam bentuk satu kumpulan data di server yang harus diprotek dengan baik oleh pengelola datanya. Nah, di sini penyedia layanan, lalu pemangku kepentingan, misalnya kalau pemerintah yang mengurusi KTP, ya kan, itu Dukcapil. Lalu kalau contohnya kalau misalnya aplikasi online ya Gojek, Tokopedia, mereka ngurusi data, dan termasuk BPJS yang ngurusi data dari pemegang polisnya gitu. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang karena sesuatu menjadi berharga, karena ibaratnya ada gula ada semut, di mana ada data yang berharga, di situ semua orang akan berlomba-lomba untuk
mengambil keuntungan dari gula yang tersedia ini. Banyak sebut yang akan berlomba-lomba. Ya salah satunya ya mencuri data atau mengambil keuntungan dari data itu. Lalu kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana kebocoran data ini bisa terjadi? Kebocoran data ini sebenarnya kita tidak perlu terlalu paranoid atau terlalu menyalahkan. Dalam arti bagaimana? Kebocoran data akan selalu terjadi. Itu yang perlu digarisbawahi. Kebocoran data akan selalu terjadi dan bukan dosa besar kalau kita menjadi korban kebocoran data. Salah besar kalau kita menjadi korban kebocoran data adalah kalau kita tidak memiliki disiplin yang baik, kita tidak melakukan pengamanan yang cukup atas kebocoran data itu. Terjadinya bagaimana? Terjadinya misalkan eksploitasi celah keamanan. Jadi program di servernya dieksploitasi yang umumnya kalau di MS SQL namanya diretas karena ada celah keamanannya, atau ini macam-macam. Itu kalau di server. Kalau di user mereka bisa dieksploitasi juga. Jadi penyerangnya juga pinter. Server kamu jaga dengan luar biasa, lalu ada usernya yang memiliki akses ke server itu, dan usernya work from home, nah itu yang diserang usernya. Jadi servernya kuat, dipertahankan, tetapi usernya yang lemah. Karena pandemi harus bekerja dari rumah, lalu ya dia menggunakan komputernya mengakses database server itu, lalu user yang itu yang diserang. Jadi caranya tuh macam-macam, bisa dari server, bisa dari user, bisa dari trojan, bisa dari mengunjungi website, lalu memasukkan akses sehingga menguasai komputer. Jadi caranya memang cukup banyak dan multidimensi dan harus dicakup dengan baik oleh IT ya. Kalau Anda sendiri melihat dengan dugaan bobolnya data ini, apakah bisa dibilang BPJS Kesehatan ini keamanannya rendah? Jujur saja kalau kami melihat dari sisi peringkat secara umum, ya kan? Secara umum mungkin institusi pemerintah harus lebih banyak belajar untuk mengamankan datanya dibandingkan institusi swasta. Walaupun tidak semua institusi swasta juga jago gitu loh. Tetapi dari kasus-kasus kebocoran yang masif seperti kemarin ada Dukcapil, ada yang malah mengelola data kependudukan malah dijual gitu. Lalu kasusnya orang yang mengelola data lalu tidak merasa bahwa itu menjadi kewajibannya. Padahal data itu adalah amanah. Amanah dalam arti apa? Data itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Yang jadi masalah adalah kalau data itu bocor, yang menderita bukanlah pemilik data dari sisi di servernya. Yang menderita adalah si data itu sendiri. Jadi contohnya dalam kasus misalnya data kependudukan kita bocor, yang menderita adalah si pemilik KTP yang datanya bocor, yang NIM-nya bocor, nama, alamat, tanggal lahir, dia yang menderita karena data dia yang akan dipalsukan. Sedangkan yang mengelola database-nya ya itu menderita dari sisi malu, tapi yang lainnya adalah jutaan penduduk Indonesia itu yang menderita secara keseluruhan karena cuma satu server bocor, ada jutaan orang yang menderita. Jadi itu yang perlu disadari oleh pengelola data. Oke, dari pihak Badan Cyber dan Sandi Negara sendiri menyebut bahwa sejauh ini indikasinya bukan ulah hackers atau diretas, tapi memang ada yang mencuri. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Dari sisi jadi kami tidak berani memberikan kesimpulan tanpa melihat fakta. Tapi kalau memang BSSN mengeluarkan statement seperti itu, memang perlu diselidiki. Dan setahu kami, memang pengawasan atas data yang untuk mengakses data ini, BPJS perlu memberikan layanan ke rumah sakit, ke puskesmas, dan lain-lainnya. Yang jadi masalah adalah mereka perlu memberikan akses kepada institusi yang bersangkutan supaya bisa
melihat datanya dan memberikan layanannya. Kan kalau orang datang mau asuransi kasih kartunya kan puskesmasnya mesti ngeliat dong, oke, nomor kartu ini bener nggak, namanya ini sesuai apa enggak, apakah kartu BPJS-nya palsu atau tidak. Itu memang mereka perlu memberikan akses dan ini. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah pemberian akses itu perlu diberikan secara bertingkat dan terukur. Jadi itu yang menjadi PR yang cukup besar. Kenapa? Karena kalau kita memberikan akses, kan ada akses read only, ada akses read and write, ada juga akses read only hanya field tertentu gitu. Lalu waktu aksesnya, apakah dari server ke klien yang mengakses atau yang menggunakan API itu, puskesmas itu, apakah mereka menggunakan enkripsi. Jadi hal-hal seperti itu yang memang perlu diperhatikan dan perlu menjadi PR besar. BPJS sendiri juga menyadari bahwa mereka mengelola big data yang kompleks. Justru kalau kita menyadari bahwa kita mengelola big data yang kompleks, big data saja sudah kompleks. Apa itu definisi big data? Big data itu simpelnya begini, Anda buka Microsoft Excel, lalu buka satu dokumen, kalau masih bisa dibuka dengan Microsoft Excel, artinya itu bukan big data. Big data itu adalah data yang sedemikian besar, sehingga Microsoft Excel tidak bisa membuka data itu karena sedemikian besarnya. Jadi big data saja sudah kompleks. Lalu BPJS bilang mereka mengelola big data yang kompleks, jadi kompleksnya kuadrat gitu. Nah, kalau big data yang kompleks artinya sangat sulit untuk bisa dikelola dan diamankan karena mungkin dia dari berbagai institusi sebelumnya. BPJS kan dulu Askes, terus ada asuransi tenaga kerja dan beberapa organisasi yang memiliki background program database yang berbeda-beda. Mereka harus menggabungkan itu memang kompleks itu. Nah, udah kompleks big data. Nah, justru hal itu jangan dijadikan sebagai suatu malah kebanggaan bahwa kita ngelola big data kompleks. Ia menyayangkan jika kebocoran data ini benar terjadi. Menurutnya, pengelolaan data oleh BPJS Kesehatan harusnya benar-benar menjadi perhatian khusus. Dari sisi tanggung jawab, jujur aja, kalau ini datanya BPJS, ya BPJS yang harus bertanggung jawab gitu loh. Kominfo, BSSN, itu kan ibaratnya seperti wasit gitu loh. Ini datanya data BPJS, masa kita lempar ke orang lain atau lempar ke vendor, kan lucu gitu loh. Kalau misalnya kamu merasa nggak mampu, ya sudah, angkat tangannya bilang nggak mampu, minta orang lain yang mampu untuk masuk menangani gitu loh. Jangan lalu minta ke Kominfo, BSSN untuk informasi, untuk dukungan teknis, pengamanan, oke gitu. Tetapi tetap aja mesti kita ngamanin gitu. Jangan kita sewa orang luar untuk mengamankan apa yang menjadi ladang kita, menjadi sumber penghasilan utama kita, sesuatu yang komoditi kita yang paling berharga gitu. Itu harus kita ngamankan gitu loh. Bisa silakan mau cari ke Kominfo, mau cari ke BSSN untuk prosesnya, mau minta vendor boleh, tetapi pada akhirnya mesti dari orang BPJS sendiri yang in charge gitu, karena mereka yang akan sangat berkepentingan dan yang akan mencurahkan segenap tenaga dan usahanya untuk mengamankan data ini daripada orang luar. Antisipasi agar lembaga lain atau organisasi lain tidak data yang dipegang itu tidak bocor, karena mengingat sudah pernah ada Dukcapil dan ini juga ada dugaan BPJS Kesehatan. Antisipasi agar untuk dari segi keamanan cybernya sendiri untuk penjagaan data seperti apa mungkin Pak? Jadi begini, sebenarnya ancaman cyber hari ini sudah sangat tinggi dan sangat canggih. Ancaman yang terjadi di BPJS yang kebocoran data ini tidak termasuk yang canggih. Jadi istilahnya ini kalau kita grade ini ancaman level 3 aja jebol gitu. Padahal kenyataannya di dunia ini ancamannya ancaman level 1. Jadi sekalipun perusahaan yang sudah mengamankan dirinya dengan baik, Fortune 500 company, itu banyak yang jebol, itu ancaman grade 1. Tetapi yang kita perlu sadari, kita perlu ngaca juga gitu loh, bahwa ini kita kasih ancaman grade 3 aja tuh jebol gitu loh. Jadi apalagi grade 1 masuk, kita bisa nangis-nangis gitu loh. Jadi itu yang perlu kita sadari. Lalu apa yang harus dilakukan?
saya kasih informasi ancaman grade 1 yang terjadi. Jadi kalau sebelumnya, kira-kira tahun 2020-2019, ada ancaman namanya ransomware. Ransomware itu dia masuk ke server kita, lalu ada database, lalu dia kunci. Dia encrypt, tidak ada yang bisa buka, kuncinya dia pegang, lalu dia minta uang. Kalau kamu tidak kasih uang, kirim dalam Bitcoin, saya tidak buka dan kamu tidak bisa operasi, ya kan? Nah, kemungkinan beberapa organisasi finansial yang terjadi hambatan operasionalnya itu yang terjadi. Oke. Nah, lalu mau nggak mau kita masih bayar. Nah, itu ancaman tahun 2019, tahun 2020. 2021 ini ancamannya apa? Ancamannya adalah datanya sudah di-encrypt, lalu datanya diambil, lalu diminta bayar. Bayarnya mahal, bisa miliaran, bisa 3 miliar, 5 miliar. Sebagai contoh, Colonial Pipeline 5 juta dolar yang harus dibayar. Dan mereka mau nggak mau bayar gitu loh. Kenapa? Karena sudah di-encrypt datanya, lalu datanya di-copy. Nah, lalu apa yang terjadi? Suruh bayar. Nah, kalau ransomware kan kita, saya ada backupnya, saya nggak takut sama kamu, ya kan? Ya udah, kita tinggal restore. Nah, tapi sekarang ancamannya berubah. Dia oke, kamu punya backupnya, tapi data kamu di tangan saya sekarang. Kamu mau bayar atau saya sebarin data ini? Nah, itu ancaman hari ini gitu. Jadi saya kasih gambaran, untuk ancaman hari ini saja kita jauh tertinggal. Kita malah tanpa perlu terlalu canggih, data kita udah bisa jebol gitu. Apalagi kalau kena ancaman hari ini. Jadi mungkin hal ini bisa menjadi pelajaran institusi pemerintah, departemen, lalu perusahaan-perusahaan besar, enterprise di Indonesia untuk bisa menyadari ancaman hari ini sudah berevolusi dan sedemikian seriusnya. Dan kalau Anda memang merasa bahwa data Anda adalah sesuatu yang berharga, kalau bocor bisa menghancurkan reputasi Anda harus melakukan tindakan yang ekstra tambahan gitu loh. Jadi itu yang perlu dilakukan. Adanya kebocoran data ini juga menyita perhatian masyarakat luas. Berikut beberapa komentar masyarakat terkait dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan. Ya, merugikan bagi rakyat sih ya, karena kan di situ data-data juga penting buat kita, data keluarga kita, anak kita, istri kita gitu, bisa sampai bocor sih parah juga sih gitu. Terus udah gitu sampai sekarang pun juga masih belum ada tindakan sepertinya gitu. Sarannya khususnya buat BPJS dan Kominfo gimana? Harusnya sih harus lebih itu ya, sistemnya dibenerin gitu. Lagian kan sekarang juga udah sistem udah lebih banyak yang lebih baik lah, harusnya diperbaiki biar bisa nyaman juga sama masyarakatnya gitu, sebagai kita penggunanya gitu. Ya untuk segera diproses aja sih untuk penegak hukumnya. Soalnya kalau nggak cepat diproses, kasihan. Nanti kan bisa jadi permasalahan ke depannya. Yang pastinya seperti itu. Baik dari pemilihan umum kan juga pakai data juga. Semuanya nanti jadi bisa dijadikan permainan juga. Gitu. Soal dugaan juga bahwa ini dijual keluar dari negara Indonesia, yang beli luar negeri, itu gimana? Waduh, kalau untuk sampai ke luar negeri belum sampai sih ilmu saya untuk ke arah sana. Tapi kalau untuk sampai dijual belikan, mohon untuk penegak hukum mohon segera diproses untuk hal-hal yang seperti itu. Untuk pemerintah lebih cermat lagi untuk melindungi masyarakatnya, melindungi masyarakat, apalagi masyarakat kecil yang paling gampang tuh dimintain data. Paling sering kan dari sensus, dari apa, nanti yang ada bermasalah, pasti ada kesulitan nanti ketika ada penanganan yang lain-lainnya. Kalau saya sih pasti menyayangkan ya, karena BPJS Kesehatan punya pemerintah. Jadi kebocorannya itu ya dari lingkup di dalam pemerintah gitu, dari lembaga yang ada di pemerintah. Tapi sebenarnya juga mungkin ini hanya sedikit insiden gitu ya. Mungkin dari tempat lain kan kita pernah tahu dulu ada kayak e-commerce yang juga diduganya bocor. Jadi sebenarnya bisa dibilang ya data WNI di Indonesia ini ya nggak aman-aman banget sebenarnya gitu. Jadi justru ini bisa jadi satu
hal baik ya justru karena mungkin selama ini juga di tempat-tempat lain data yang kita pernah berikan itu juga tidak tersimpan dengan aman dan bisa bocor kapan aja gitu. Ya, terus Pak, pesan buat pemerintah gimana? Ya kalau untuk pemerintah sih seharusnya mungkin punya sistem pelindung IT yang lebih canggih gitu ya, yang sulit dibobol. Apalagi ini kan katanya datanya dijualnya di forum hacker kan gitu. Itu kan benar-benar yang sampai gimana ceritanya gitu bisa ditembus gitu untuk kalau duganya kalau benar ya kalau BPJS Kesehatan. Makanya ya harusnya dari sisi IT apalagi ini pemerintah harusnya pengamanannya bisa lebih double ya gitu sih. Sebenarnya ini juga bisa dibilang jadi kabar baik juga ya gitu supaya pemerintah juga bisa kasih sedikit perhatian lebih ekstra karena kan sebelumnya juga pernah ada berita yang bilang bahwa data kita tuh bocor di salah satu e-commerce gitu tapi setelah itu kan kabarnya ngilang gitu aja gitu dan dibantah katanya tidak gitu dan sekarang kejadian lagi supaya ini bisa benar-benar jadi perhatian bahwa ya ternyata segitu tidak amannya perlindungan data untuk WNI yang ada di Indonesia apalagi ini kan kejadiannya di lembaga yang punya pemerintah sendiri kan BPJS Kesehatan gitu loh. Itu aja sih. Sudah memasuki bulan Juni, namun masyarakat belum mendapatkan update perkembangan terkait dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan ini. Berdasarkan keterangan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika, kasus masih dalam proses investigasi. Update-nya sudah sampai mana? Update-nya sekarang masih dalam proses investigasi oleh Kominfo, BSSN, dan Polri. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Kominfo itu sudah seperti apa? Sedang proses investigasi. Terkait dengan 5 vendor BPJS yang sudah diperiksa oleh Polri. Lebih tepat ditanyakan kepada Polri. Terus nanti antisipasi ke depannya agar kebocoran data ini tidak terjadi lagi seperti apa? Ya pasti kita mengikuti regulasi yang ada ya. Pihak yang bertanggung jawab terkait dengan kebocoran data ini dari Kominfo sendiri menganggap ini siapa? Kemarin sudah kami sampaikan kan karena ini dalam proses investigasi, jadi ditunggu saja hasil investigasinya. Belum ada perkembangan ini ya. Investigasi masih terus berlanjut. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.